Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat bertemu kembali di e-learning mata kuliah perpajakan 1 pertemuan kelima dengan tema pemeriksaan pajak. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tata cara pemeriksaan pajak. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari materi ini adalah yang pertama, dapat mengklasifikasikan mengenai bagaimana ruang lingkup pemeriksaan. Yang kedua adalah memahami kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan pajak. Dan yang ketiga adalah memahami penelitian dan penyidikan. Selanjutnya, rekan-rekan semuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Jadi rekan-rekan semua, jelas di sini bahwa pemeriksaan itu bertujuan untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Selanjutnya, rekan-rekan semua mengenai ruang lingkup pemeriksaan. Poin A, ruang lingkup pemeriksaan terdiri atas semua jenis pajak atau sering disebut all taxes. Ada PPh badan, PPN, PPh 21 dan lain sebagainya. Baik meliputi wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi. Poin B, pemeriksaan juga dilakukan untuk uji kepatuhan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau sering disebut dengan restitusi pajak, rekan-rekan semua. Kemudian mengenai kewajiban wajib pajak pada saat dilakukan pemeriksaan, ada 3 kewajiban yang mesti dilakukan. Poin A atau pertama, memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Jadi wajib pajak mesti meminjamkan data-data atau buku-buku catatan termasuk laporan keuangan yang menjadi dasar dari dokumen yang diperiksa ya, atau tahun pajak yang diperiksa. Poin B, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Ini tentunya ruang-ruang yang terkait dengan dokumen tempat disimpannya berkas-berkas wajib pajak. Kemudian yang ketiga atau poin C, memberikan keterangan lain yang diperlukan. Termasuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan ya, oleh pemeriksa pajak atau petugas pajak. Selanjutnya, terakhir mengenai penelitian dan penyidikan. Apa itu penelitian? Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Kemudian penyidikan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Jadi kalau terkait dengan penyidikan, rekan-rekan semua ini sudah menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan. Demikian rekan-rekan semua yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.